Assalamualaikum Bapak dan Ibu di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, dan dimanapun berada. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan ketenangan hati kita semua. Dalam kehidupan ini, ada satu kalimat yang sering terlambat diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Maaf, aku baru sadar sekarang. Kalimat yang sederhana, tapi sering datang di waktu yang sudah tidak bisa diulang kembali. Bapak dan Ibu, ketika anak masih sibuk dengan kehidupannya, orang tua seringkali menjadi tempat yang dianggap selalu ada, selalu menunggu, selalu memahami. Tanpa disadari, perhatian menjadi berkurang, waktu untuk bertemu semakin jarang, dan kata-kata yang seharusnya hangat sering tertunda. Di sini seorang anak pernah berkata dengan suara yang penuh penyesalan, "Koneh, dulu saya pikir masih ada waktu. Ternyata waktu itu tidak menunggu saya." Kalimat ini sangat dalam Bapak dan Ibu, karena dalam hidup, yang paling sering kita tunda, justru hal yang paling penting. Kita menunda untuk pulang, menunda untuk menelepon, menunda untuk duduk sebentar bersama orang tua. Kita berpikir, nanti saja masih ada waktu. Tapi kenyataannya, waktu berjalan tanpa pernah memberitahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Dan ketika suatu hari kita benar-benar ingin kembali, ingin memperbaiki, ingin memberi perhatian yang lebih, kita baru menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diulang, ada momen yang sudah lewat, ada kesempatan yang sudah hilang, dan disitulah penyesalan mulai terasa sangat dalam. Maka di video ini, Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama memahami penyesalan anak yang sering datang terlambat kepada orang tuanya, bukan untuk menyedihkan hati, tapi untuk membuka kesadaran, agar yang masih punya waktu tidak mengulang kesalahan yang sama, agar cinta yang masih ada tidak terlambat untuk disampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyesalan pertama yang paling sering terjadi adalah anak terlalu sibuk dengan kehidupannya, hingga melupakan waktu untuk orang tuanya. Bukan karena tidak sayang, tapi karena merasa semuanya masih bisa ditunda. Jadi anak sibuk bekerja, mengejar karier, mengurus keluarga kecilnya sendiri. Hari-hari terasa penuh, waktu terasa cepat, dan di tengah kesibukan itu orang tua perlahan menjadi prioritas yang tertunda. Bukan dilupakan, tapi tidak lagi didahulukan seperti dulu. Ada seorang anak yang berkata dengan suara yang bergetar, "Saya selalu bilang nanti, tapi ternyata nanti itu tidak pernah datang." Kalimat ini sangat dalam Bapak dan Ibu, karena seringkali yang membuat kita menyesal bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita menunda. Kita menunda untuk pulang, menunda untuk duduk bersama, menunda untuk mendengarkan cerita orang tua. Kita berpikir orang tua akan selalu ada, selalu menunggu, selalu memaafkan, tapi tanpa kita sadari, waktu terus berjalan dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Bapak dan Ibu, di sisi orang tua mereka tidak pernah menuntut banyak. Mereka hanya ingin ditemani, ingin didengar, ingin merasa bahwa kehadiran mereka masih penting di hati anak-anaknya. Tapi ketika waktu itu tidak diberikan, hati mereka perlahan belajar untuk diam. Dan ketika anak akhirnya sadar, akhirnya ingin meluangkan waktu. Seringkali semuanya sudah berbeda, orang tua tidak lagi sekuat dulu, tidak lagi secerah dulu. Dan disitulah penyesalan itu datang. Bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu lama menunda waktu yang seharusnya diberikan sejak dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyesalan kedua yang sering datang terlambat adalah anak jarang benar-benar mendengarkan orang tuanya. Bukan tidak mau, tapi sering merasa bahwa cerita orang tua tidak terlalu penting. Dianggap berulang, dianggap biasa saja, hingga akhirnya diabaikan tanpa disadari. Saat orang tua mulai bercerita tentang masa lalu, tentang hal kecil di rumah, atau sekadar ingin berbagi perasaan, anak sering mendengar sambil lalu. Pikiran tetap sibuk, hati tidak sepenuhnya hadir, bahkan kadang hanya menjawab singkat, tanpa benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan. Ada seorang anak yang berkata dengan penuh penyesalan, "Dulu ibu sering bercerita, tapi saya tidak pernah benar-benar mendengarkan." Kalimat ini sangat menyayat hati Bapak dan Ibu. Karena di balik cerita yang sederhana itu, ada keinginan untuk ditemani, untuk didengar, untuk dihargai. Bapak dan Ibu, orang tua tidak selalu membutuhkan solusi. Mereka tidak selalu butuh jawaban, mereka hanya ingin didengarkan dengan hati, ingin merasa bahwa suara mereka masih berarti, bahwa cerita mereka masih penting.
Tapi ketika itu tidak mereka dapatkan, ya mereka perlahan memilih diam. Dan diamnya orang tua sering tidak disadari oleh anak. Sampai suatu hari ketika anak ingin mendengar kembali suara itu, ingin mengulang percakapan yang dulu sering terjadi, semuanya sudah berbeda. Cerita itu tidak lagi ada. Suara itu tidak lagi terdengar seperti dulu. Disitulah penyesalan itu datang. Terasa sangat dalam, karena anak menyadari bahwa mendengarkan adalah bentuk cinta yang paling sederhana, tapi justru yang paling sering diabaikan. Dan ketika kesempatan itu hilang, tidak ada yang bisa menggantikannya kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyesalan ketiga yang sering datang terlambat adalah anak tidak menunjukkan kasih sayang secara langsung kepada orang tuanya saat masih ada waktu. Bukan karena tidak cinta, tapi karena merasa tidak perlu diungkapkan. Anak merasa orang tua pasti tahu bahwa mereka sayang. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu ditunjukkan, karena hubungan itu sudah dianggap pasti, sudah dianggap kuat. Dan dari situlah, banyak hal yang seharusnya disampaikan, justru disimpan. Ada anak yang jarang mengucapkan terima kasih, jarang memeluk, jarang mengatakan, "Saya sayang Bapak dan Ibu." Semua perasaan itu ada, tapi tidak pernah benar-benar keluar, ditahan, ditunda, hingga akhirnya, waktu berjalan begitu saja. Ada seorang anak yang berkata dengan air mata, "Saya belum pernah bilang saya sayang. Sekarang saya tidak punya kesempatan lagi." Kalimat ini sangat menyakitkan Bapak dan Ibu, karena di dalamnya ada penyesalan yang tidak bisa diperbaiki, meskipun hati sudah ingin melakukannya. Bapak dan Ibu, orang tua tidak pernah meminta hal besar. Mereka tidak menuntut banyak, tapi satu kata hangat, satu sentuhan lembut, satu perhatian kecil, bisa menjadi kebahagiaan yang sangat besar bagi mereka. Hal yang sederhana, tapi sangat berarti. Dan ketika itu tidak diberikan saat masih ada waktu, penyesalan itu akan tinggal lama di hati anak. Karena mereka tahu bahwa yang mereka tunda bukan hal besar, tapi justru hal paling sederhana yang seharusnya bisa dilakukan sejak dulu. Maka disinilah kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa kasih sayang tidak cukup hanya dirasakan tapi perlu disampaikan, karena waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua, dan ketika kesempatan itu hilang, yang tersisa hanyalah rasa ingin kembali yang tidak bisa diwujudkan lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyesalan berikutnya yang sangat dalam adalah ketika anak baru ingin membahagiakan orang tuanya, saat orang tua sudah tidak lagi sekuat dulu. Saat tenaga mereka sudah berkurang, saat kesehatan mulai menurun, saat senyum mereka tidak lagi secerah dulu. Dulu ketika orang tua masih kuat, anak merasa belum saatnya, belum punya cukup waktu, belum punya cukup rezeki, selalu ada alasan untuk menunda. Tapi ketika waktu berlalu dan keadaan berubah, barulah muncul keinginan untuk memberi yang terbaik. Ada seorang anak yang berkata dengan suara yang lirih, "Sekarang saya mampu, tapi orang tua saya sudah tidak bisa menikmati." Kalimat ini sangat menyayat hati Bapak dan Ibu, karena di dalamnya ada rasa kehilangan yang tidak bisa diganti dengan apapun. Bapak dan Ibu, membahagiakan orang tua bukan tentang seberapa besar yang kita beri, tapi tentang kapan kita memberikannya, karena kebahagiaan itu bukan hanya soal materi, tapi soal momen, soal kebersamaan, soal kehadiran yang tulus. Ketika orang tua masih sehat, masih bisa tersenyum, masih bisa berbicara dengan hangat, disitulah waktu terbaik untuk memberi. Tapi jika itu dilewatkan, maka ketika anak akhirnya siap, yang tersisa hanyalah keinginan yang tidak bisa disampaikan sepenuhnya. Dan disitulah penyesalan itu menjadi sangat berat karena anak menyadari bahwa bukan kesempatan yang tidak ada, tapi kesempatan itu pernah ada dan terlewat begitu saja. Maka Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar bahwa jangan menunggu waktu yang sempurna untuk membahagiakan orang tua. Karena waktu terbaik itu bukan nanti, tapi saat ini, selama mereka masih ada dan masih bisa merasakan cinta kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyesalan yang paling dalam, yang paling menyakitkan adalah ketika rasa rindu datang. Saat semuanya sudah tidak bisa kembali. Saat orang tua sudah tidak lagi ada seperti dulu. Atau bahkan sudah tidak bisa lagi kita temui. Dulu saat orang tua masih ada, kehadiran mereka terasa biasa, suara mereka terdengar setiap hari, nasihat mereka kadang dianggap berulang, bahkan perhatian mereka kadang terasa berlebihan. Semua itu ada, tapi tidak benar-benar kita rasakan. Namun ketika waktu berlalu,
Dan semua itu perlahan hilang, barulah hati mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah terasa lebih sepi. Tidak ada lagi suara yang memanggil nama kita dengan penuh kasih. Tidak ada lagi yang menunggu kita pulang dengan tulus. Ada seorang anak yang berkata dengan air mata, "Saya rindu dimarahi, rindu ditanya, rindu hal-hal kecil yang dulu saya abaikan." Kalimat ini sangat dalam, Bapak dan Ibu. Karena seringkali yang kita rindukan bukan hal besar, tapi justru hal-hal sederhana yang dulu kita anggap biasa. Rasa rindu itu datang tanpa bisa dihentikan. Datang di waktu-waktu sunyi. Datang saat melihat kenangan lama. Dan yang membuatnya semakin berat adalah kesadaran bahwa semua itu tidak bisa diulang kembali. Tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diganti. Bapa dan Ibu, disinilah kita melihat betapa berharganya waktu yang pernah kita miliki. Betapa berharganya kehadiran orang tua yang dulu mungkin kita anggap pasti. Dan ketika semuanya telah berlalu, yang tersisa hanyalah doa dan penyesalan yang tidak bisa dihapus. Maka dari sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Jangan menunggu rindu datang di saat semuanya sudah terlambat. Karena rindu yang tidak bisa disampaikan adalah rasa yang paling berat untuk ditanggung oleh hati. Bapa dan Ibu yang saya cintai, setelah kita mendengar semua penyesalan tadi, mungkin hati terasa berat. Mungkin ada luka yang ikut terasa. Namun di balik semua itu ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Anak-anak tidak pernah benar-benar berniat menyakiti orang tuanya. Mereka hanya terlambat menyadari. Bapak dan Ibu Asih, dalam perjalanan hidup, setiap orang punya fase. Anak-anak kita tumbuh mengejar kehidupan, menghadapi tanggung jawab yang tidak ringan. Dalam kesibukan itu, mereka sering merasa masih punya waktu, masih ada kesempatan. Dan tanpa disadari, waktu itu berjalan lebih cepat dari yang mereka kira. Apa yang terjadi bukan karena mereka tidak sayang, justru karena mereka terlalu yakin bahwa orang tuanya akan selalu ada, selalu menunggu, selalu memahami. Dan keyakinan itu yang awalnya terasa indah, justru menjadi alasan mengapa banyak hal ditunda. Bapak dan Ibu, ketika akhirnya kesadaran itu datang, seringkali hati mereka sudah penuh dengan penyesalan. Mereka ingin memperbaiki, mereka ingin kembali, mereka ingin memberikan yang terbaik, tapi waktu tidak selalu memberi kesempatan yang sama. Disinilah kita belajar untuk melihat dengan hati yang lebih luas, bahwa cinta anak kepada orang tua tetap ada, meskipun cara mereka menunjukkan kadang terlambat. Dan bagi orang tua, memahami ini bisa membuat hati lebih tenang, lebih lapang, dan lebih ikhlas. Maka Bapak dan Ibu, jangan biarkan hati kita dipenuhi luka. Tetaplah mendoakan, tetaplah membuka pintu maaf, karena dalam hubungan antara orang tua dan anak, kasih sayang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya kadang terlambat untuk disadari, tapi tetap ada dan tetap hidup di dalam hati. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di balik semua rasa penyesalan yang kita dengar, ada satu hal yang sangat menenangkan untuk kita yakini. Di hadapan Allah, tidak ada yang benar-benar terlambat. Selama hati masih hidup, selama penyesalan itu membawa kebaikan, maka Allah selalu membuka jalan. Bapak dan Ibu, mungkin ada anak yang terlambat menyadari, terlambat meminta maaf, terlambat menunjukkan kasih sayang. Itu semua memang menyakitkan. Tapi jika penyesalan itu membuat hati mereka berubah, membuat mereka menjadi lebih baik, maka itu adalah bagian dari proses yang Allah izinkan terjadi. Dalam hidup ini, Allah tidak hanya melihat hasil, tapi juga melihat niat dan perubahan hati. Air mata penyesalan yang jatuh dengan tulus bisa menjadi penghapus dosa. Doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan bisa menjadi jalan untuk memperbaiki hubungan meskipun secara lahir tidak lagi sama. Bapak dan Ibu, bagi anak yang masih memiliki orang tua, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk memperbaiki sebelum benar-benar terlambat. Kesempatan untuk berkata maaf, untuk mendekat, untuk menunjukkan cinta. Selagi masih ada waktu, dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah merasakan kehilangan, percayalah, doa yang terus kita kirimkan tidak pernah terputus. Kasih sayang yang pernah kita berikan tidak pernah hilang. Semua itu tetap hidup, dan Allah menjaga setiap kebaikan itu dengan sempurna. Maka Bapak dan Ibu, jangan biarkan hati tenggelam dalam kesedihan.
gantikan dengan doa, gantikan dengan harapan kepada Allah. Karena di balik semua yang terjadi, Allah selalu punya cara untuk menyembuhkan hati kita dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita sampai di akhir, ada satu pesan yang sangat penting untuk kita pegang bersama. Jangan biarkan penyesalan yang sama terjadi lagi. Apa yang sudah berlalu memang tidak bisa kita ulang. Tapi apa yang masih ada hari ini, masih bisa kita jaga. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita masih memiliki orang tua, jangan tunggu waktu yang tepat. Jangan menunggu hari libur. Jangan menunggu keadaan sempurna. Karena dalam kehidupan ini, waktu terbaik untuk berbuat baik adalah sekarang. Dan kadang kita berpikir nanti saja kalau sudah tidak sibuk. Tapi kesibukan tidak pernah benar-benar selesai. Yang berubah hanyalah waktu, dan seringkali, waktu itu berjalan lebih cepat dari yang kita kira. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah keinginan yang tidak sempat diwujudkan. Oh, Bapak dan Ibu, jika masih ada kesempatan untuk menelepon, lakukan. Jika masih bisa pulang, lakukan. Jika masih bisa berkata, maaf dan saya sayang, lakukan hari ini. Jangan ditunda. Karena hal-hal sederhana itulah yang suatu hari nanti akan menjadi kenangan paling berharga. Dan bagi yang mungkin sudah tidak memiliki kesempatan itu, jangan bersedih terlalu dalam. Teruskan doa, teruskan kebaikan. Karena kasih sayang tidak berhenti hanya karena jarak atau waktu. Ia tetap hidup, dan Allah melihat setiap niat baik yang kita miliki. Maka Bapak dan Ibu, mari kita jadikan hari ini sebagai awal yang baru, bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk memperbaiki apa yang masih bisa kita jangkau, karena selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk mencintai dengan cara yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah berjalan bersama sampai di akhir renungan ini. Dari awal kita melihat bagaimana seorang anak sering menunda waktu, menunda perhatian, menunda kasih sayang, hingga akhirnya penyesalan itu datang di saat yang tidak lagi sama. Dan dari semua itu, kita belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa cinta kepada orang tua seringkali disadari, justru ketika waktu sudah berlalu. Kita telah melihat bagaimana sibuk bisa membuat lupa, bagaimana diam bisa membuat jarak, dan bagaimana waktu yang terasa panjang ternyata bisa habis tanpa kita sadari. Bukan karena tidak cinta, tapi karena merasa masih ada kesempatan. Dan disitulah, banyak hal yang seharusnya dilakukan hari ini, justru tertunda sampai esok yang belum tentu datang. Bapak dan Ibu, hidup ini tidak selalu memberi tanda kapan sesuatu akan berakhir. Tidak ada pemberitahuan kapan kesempatan terakhir itu datang. Karena itu, yang kita miliki hanyalah hari ini. Hari ini untuk berkata baik. Hari ini untuk mendekat. Hari ini untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Dan jika hari ini kita masih diberi kesempatan, jangan sia-siakan, jangan ulangi penyesalan yang sama. Sekecil apapun langkah yang kita lakukan, sebuah telepon, sebuah pesan, sebuah pelukan, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar di hati orang tua kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagi yang sudah merasakan kehilangan, semoga Allah menguatkan hati. Dan bagi yang masih memiliki kesempatan, semoga Allah melembutkan hati untuk segera memperbaiki. Karena dalam hubungan orang tua dan anak, cinta itu selalu ada, hanya saja kadang terlambat untuk disampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menemani sampai akhir. Jika video ini menyentuh hati, mari kita berjalan bersama di perjalanan hidup ini. Silakan subscribe agar kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menemani dalam kebaikan. Semoga Allah menjaga orang tua kita, memanjangkan umur mereka dalam kebaikan, dan melembutkan hati kita untuk lebih mencintai mereka sebelum semuanya terlambat. Amin ya Rabbal Alamin.